Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, amin. Dan kita pada waktu yang indah ini Tuhan berikan kepada kita untuk selalu mengingatkan kita, dan bukan hanya lagi sekedar bergegas, tetapi kita sudah jelas sudah di dalam perjalanan untuk menuju tanah perjanjian. Haleluya, karena kita tahu bahwa ini bukanlah lagi pertama atau awal akan akhir zaman, tetapi ini sudahlah akhir zaman. Haleluya. Karena di mana di Malaki 4, 5 dan 6 dan OS 10 7 sudah tampil untuk membawakan pesan kepada dunia ini tanpa terkecuali. Pesan firman, dan firman itu adalah untuk membangunkan kita. Karena kita tahu bahwa ketujuh guru ya untuk membangunkan kita. Haleluya. Dan tepat untuk membangunkan di zaman Laodikia ini. Akhir zaman dari ketujuh zaman gereja. Untuk membangunkan mempelai wanitanya. Membangunkan orang-orang percaya. Ya. Dan setelah kita dibangunkan dan kita telah menjadi matang dan sedang berada di dalam perjalanan untuk bertemu dengan Ishak, sang suami kita, penebus kaum kerabat kita, Boas kita, haleluya, dan untuk bertemu di awan-awan. Sebagaimana Rifka akan bertemu dengan Ishak, bukanlah di rumah, tetapi di luar rumahnya sendiri. Itulah sebabnya kita sudah sedang berjalan untuk menuju tanah perjanjian. Itulah sebabnya Tuhan memeteraikan setiap orang percaya sampai pada hari penebusan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya dari kitab Kejadian sampai Wahyu untuk supaya kita dapat mengerti apa arti firman Tuhan, ya. Dan untuk apa firman itu kita makan, sebagaimana Yohanes juga memakan kitab tersebut. Untuk supaya benar-benar tidak ada yang kurang, supaya kita tidak dapati berkerut, ya. Tapi benar-benar supaya kita didapati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak di dalam berkekurangan, melainkan menjadi sosok seorang manusia sempurna. Dia berkata demikian, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi itulah sebabnya bahwa kita adalah sebuah kawanan kecil, domba-domba, di mana domba-domba itu sedang menikmati rumput yang hijau. Anak-anak Jawali sedang menikmati daging segar daripada firman tersebut. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan kita harus tahu apa yang tidak harus kita lakukan. Itulah sebabnya ada di dalam firman di pemeriksaan pengadilan. Jadi kalau sudah berbicara tentang firman di dalam pemeriksaan pengadilan, kita harus benar-benar matang. Siapakah musuh kita sebenarnya dan siapakah sebenarnya ya sahabat dan saudara kita di dalam firman untuk memperjuangkan terang di waktu senja dan menjaga kawanan tersebut, ya. Menjaga kawanan tersebut adalah firman juga, karena Allah adalah firman, Kristus adalah firman. Jadi Roh Kudus selalu menjaga kawanan tersebut. Ketika kita memakan firman, berarti hidup kita ini sudah terjaga.
Tetapi kadang-kadang kita karena dilanda oleh masalah, persoalan, tantangan, rintangan, penyakit, dan lain sebagainya, ya, sehingga terjadilah firman di pemeriksaan pengadilan. Kembali ke sana. Haleluya. Siapa yang salah sebenarnya? Dan ya, atas dakwaan tersebut, ya, atau pendakwaan, apa yang terjadi sehingga timbul pendakwaan tersebut? Sehingga terang di waktu senja, sehingga firman pada zamannya, ya, terdakwa. Firmanlah yang terdakwa. Jadi kita tahu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Oleh karena itu harus kamu teliti memperhatikan apa yang telah kamu dengar, supaya kamu jangan hanyut di bawah arus. Haleluya. Karena arus bukanlah hanya sekedar arus. Arus sudah mengandung kematian. Kita tahu kalau kita kena arus, ya, apalagi tegangan tinggi, jangan diharap akan hidup. Jadi arus bukanlah sekedar arus. Arus adalah mematikan, menghanyutkan. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kalau sudah hanyut. Karena Tuhan sudah ingatkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jelas mendetail diperingatkan kepada kita melalui firman-Nya dan pesannya kepada kita untuk supaya kita tidak terjatuh kembali sebagaimana Hawa terjatuh. Karena Tuhan memperingatkan hanya satu kali, ya, hanya satu kali di zaman ini. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan pernah datang kembali ke dunia ini untuk, ya, memperingatkan manusia dan menghapus dosa dunia dan menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Karena Yohanes 1 ayat 1 dan 15 itu hanya sekali berlangsung, bukan dua kali. Jadi dia turun, ya, menjadi manusia di muka bumi hanya untuk menebus. Sebagaimana, ya, dia menebus Hawa di Taman Eden ketika dia jatuh ke dalam dosa. Mengakibatkan manusia semua jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Apa yang terjadi di hukum Taurat di Perjanjian Lama? Orang-orang pada zaman tersebut mereka mempersembahkan korban sembelihan di atas mezbah untuk sebagai pengampunan dosa bagi mereka. Apa yang terjadi di Perjanjian Baru? Kristus, Allah telah menjadi daging untuk menebus kita, ya, atas kejatuhan kita. Haleluya. Jadi Yohanes 1 ayat 1, ya, dan 14 itu tidak akan terulang lagi. Itu hanya satu kali. Jadi marilah kita benar-benar memperhatikan di dalam kitab ini untuk supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena pesan di zaman ini untuk mengingatkan kita dan memperingatkan kita untuk supaya benar-benar tegak sebagaimana laskar-laskar Allah, laskar-laskar Kristus yang siap berperang melawan musuh untuk supaya sampai ke tanah perjanjian. Hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Mereka pun berperang siap mati, hanya memperjuangkan, ya, satu tujuan. Karena bukanlah mudah, ya, karena bukanlah mudah untuk supaya bisa mendapatkan warisan tersebut. Haleluya. Jadi tanpa terkecuali di zaman ini,
mau tetangga, mau orang tua kandung, mau saudara siapapun, kalau memang tidak satu di dalam Kristus, satu pengajaran, satu iman, satu baptisan, jangan diomongkan yang lain. Haleluya. Itu di luar daripada saudara, keluarga. Ada Ishak, ada Rifka. Haleluya, ada Yakub. Satu keluarga, mereka adalah orang-orang percaya. Karena satu iman dan satu Tuhan. Haleluya. Jadi, seperti itulah mempelai wanita di zaman ini. Kalau bukan satu keluarga di dalam satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, ya, maka akan terjadi kekeliruan. Mengambil jalan masing-masing. Satu ke kiri, satu ke kanan, ya. Dan kita tahu ketika istri Lot keluar dari Sodom, dia mau keluar, tetapi dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Haleluya. Karena kita tahu bahwa hanya ada satu sumber air kehidupan dan satu sumber yaitu firman kehidupan. Hanya itu, semuanya itu keluar dari mulut Allah. Dan kita akan pembahasan kita pada pagi hari ini, pada waktu yang indah ini, Tuhan berikan kesempatan bagi kita buka kitab kita. Dan subjek kita pada pagi hari ini adalah firman di pemeriksaan pengadilan. Markus 16 ayat 9 sampai 21. Sampai 20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada orang-orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu kepada mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini berikan bagi kami kesempatan Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kepala kami, mengurapi setiap telinga kami menjadi telinga seorang murid yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu akan mengajar dan memimpin kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Kami serahkan tuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami Tuhan, sebagaimana Raja Salomo Tuhan mendapatkan hikmat daripada surgawi, daripada Engkau sendiri Tuhan. Biarlah itu berlangsung kepada kami pada waktu yang ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga dengan keluarga-keluarga kami seiman dengan kami. Biarlah Engkau menyatukan kami, meningkatkan kami dalam satu kasih Tuhan yang sempurna.
dan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Biarlah tersusun rapi seperti piramid itu Tuhan. Terutama itu Tuhan yang dibangun oleh Henok sendiri Tuhan. Dan biarlah itu bersinar dan menghasilkan buah yang baik di dalam palungan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah keluarga-keluarga kami Tuhan yang ada di dimanapun mereka berada Tuhan, di luar daripada firman-Mu, biarlah Engkau mengangkat dan membawa mereka Tuhan daripada lumpur-lumpur rawa Tuhan, di mana mereka tidak dapat bergerak di sana untuk dapat melihat terang di waktu senja, dan biarlah kami berkerumun di satu, yaitu terang di waktu senja di zaman ini Tuhan. Selagi ada waktu Tuhan bagi kami, biarlah Engkau Tuhan menarik mereka untuk supaya mau mendengarkan dan menerima bertindak atas firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, kita sudah terlambat pada waktu ini. Haleluya. Di sini dengan tegas bahwa ya Kristuslah yang berbicara kepada murid-muridnya. Dan Kristuslah yang menampakkan diri kepada perempuan. Dengan tujuan untuk supaya mereka percaya bahwa dialah yang menggenapkan firman di perjanjian lama. Dialah yang menggenapkan yang tertulis di kitab Mazmur. Dia yang dimaksudkan oleh Nabi Daud atau Raja Daud, ya. Haleluya. Dan semua apa yang tertulis di dalam perjanjian lama benar-benar realita pada zaman mereka. Apakah mereka percaya? Sekali Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, atau mereka tidak percaya. Tetapi harus demikian untuk supaya kedegilan hatinya, ya, di mana mereka tidak dapat percaya kepada sesama mereka, sehingga dia pun menampakkan diri kepada 11 murid dan mengucapkan kata-kata, ya, untuk mereka lakukan dan untuk mereka tugaskan ke seluruh dunia. Apakah dunia percaya kepada 11 murid ini? Ada suatu pertanyaan yang jelas. Apakah mereka percaya kepada kawanan kecil, kepada hamba-hambanya Tuhan, untuk memberitakan firman? Sekalipun kamu minum racun, kamu tidak akan mendapatkan celaka atau maut atau kematian. Sekalipun kamu dipagut di ular, kamu tidak akan mendapatkan bahaya. Jika kamu menempatkan tanganmu ke atas orang sakit, penyakitnya akan sembuh. Apakah itu nyata? Itu nyata. Apakah Tuhan adil? Tuhan adil. Apakah Tuhan pernah mengikat janjinya? Tidak pernah. Tetapi bagi dunia bahwa Tuhan jangan jelas mengikat janjinya. Tuhan berbohong. Tuhan tidak benar menepati janjinya. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa bahwa Tuhan benar-benar mengucapkan apa yang Dia programkan sebelum dasar dunia ada. Apakah orang percaya bahwa Allah sudah merancang semuanya itu, ya, sebelum dasar dunia ada? Apakah kita percaya bahwa Allah sudah memiliki roh, memiliki jiwa kita di dalam Dia sendiri sebelum dasar dunia ada? Haleluya. Orang tidak percaya bahwa Ayub sudah ada di dalam pikirannya Allah, sudah ada di dalam Allah sebelum dasar dunia ada. Bahkan
Bahkan punah yang sudah ada ketika Allah menciptakan atau meletakkan dasar dunia ini. Apakah orang percaya? Tidak percaya. Haleluya. Ada memberikan 3 saksi di sini. Bahwa mereka tidak percaya kepada sesama sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka. Haleluya. Apakah itu nyata? Apakah orang melihat? Benar. Haleluya. Kalau Yesus menampakkan diri kepada secara kepribadian, secara individu, lantas siapakah yang menjadi seorang pengajar? Dan siapakah yang menjadi seorang murid? Kalau memang semuanya manusia yang ada di muka bumi menjadi guru semuanya. Haleluya. Kalau semua menjadi guru, lantas siapa yang mau dengar? Hanya satu kepala, yaitu Kristus. Hanya satu tubuh, yaitu tubuh mempelai wanita. Hanya satu suami, itulah Kristus. Dan kita dipertunangkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan kita dipertunangkan kepada Kristus, dan kita dalam mempelai wanita. Tidak bisa satu kepala, 2 tubuh. Tidak bisa satu tubuh, 2 kepala. Haleluya. Jadi kita harus jeli dan memperhatikan akal hal ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Apakah orang percaya di zaman ini kepada tanda-tanda dan keajaiban dan penyembuhan? Haleluya. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena penyakitnya tidak sembuh. Kenapa tidak sembuh? Karena dia tidak memiliki iman. Karena ada iman ragu-ragu. Haleluya. Bukankah tidak ada ciri-ciri bagi orang percaya, bagi manusia? Ada orang percaya, ada orang percaya. Ya, ada orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, yang suka ragu-ragu. Dan juga orang yang tidak sabaran. Tuhan berjanji, aku akan. Haleluya. Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan memulihkan apa yang sudah habis dimakan oleh belalang, pengerit, pelompak, pelah, dan pindahan. Apakah manusia tidak percayakan hal itu akan janji Allah? Karena mereka tidak percaya, di sanalah mereka tidak memiliki hati yang sabar. Haleluya. Karena mereka pun tidak sabar, benar. Karena mereka pun tidak percaya. Haleluya. Haleluya. Karena mereka pun suka ragu-ragu. Dan kita akan melihat di ayat yang lain. Ya, sebelum kita lihat ke teks kita ini pada pagi hari ini. Apa arti firman di pemeriksaan pengadilan? Ya, karena kasusnya adalah janji-janji firman Allah. Ya, versus dunia. Versus dunia. Ya.
Apakah sebenarnya arti versus dunia ini? Karena versus dunia adalah ungkapan yang menggabungkan kata. Menggabungkan kata, karena versus yang berbau melawan, ya berarti melawan atau berlawanan dengan kata. Dunia yang berarti keseluruhan. Ya, berhadapan manusia. Arti kata versus ialah lawan, melawan, bergabung, ya, dengan dibandingkan dengan sebagai salah satu dari dua pilihan sebagai, ya, kontras dengan arti kata dunia. Itulah versus. Haleluya. Menggabungkan. Penggabungan daripada apa? Kata dunia. Dan kita tahu bahwa dunia berbicara dunia adalah politik. Berbicara politik yang berasal daripada si setan. Haleluya. Kita tahu bahwa tidak ada tertulis di dalam firman Tuhan bahwa dunia ini, seluruh umat manusia percaya kepada Kristus, gak ada itu. Karena arti percaya adalah tindakan. Percaya adalah tindakan, bukan hanya sekedar percaya. Haleluya. Di mana tertulis? 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Arti percaya tertulis di sana. Sudah saya sering jelaskan itu. Jadi alasan, ya, alasan atas dakwaan ini adalah sebuah ikat janji. Haleluya. Jadi jaksa penuntut umum selalu mewakili negara bagian. Itu benar, ya. Jadi setan adalah seorang jaksa penuntut umum. Penuntut umum, dia mewakili dunia di dalam pemeriksaan pengadilan. Dan pembela adalah Allah atas firman-Nya. Dan saksi pembelanya adalah Roh Kudus. Jadi, kita menjadikan gereja atau jemaat adalah juri dan hakimnya. Menerangkan dan mengetahui bahwa firman ini adalah benar bagi orang percaya. Jadi kita adalah sebagian daripada juri dan kita adalah jaksanya, hakimnya. Ya. Jadi jaksa penuntut adalah seorang setan. Dan saksi mereka adalah, ya, diambil atau dibawa dari 3 jenis dan mengambil sumpah, yaitu orang yang tidak percaya dan suka ragu-ragu. Ya, kenapa suka ragu-ragu? Karena dia tidak memiliki benih firman di dalam jiwanya. Haleluya. Dan orang yang tidak sabaran. Orang yang tidak sabaran menantikan kedatangan Kristus, dia akan menghabiskan minyak. Haleluya. Dia akan menyimpan makanan tersebut. Musa sudah mengatakan, ya, jangan disimpan. Jangan habiskan minyak.
Haleluya. Sebagai teladan dan contoh bagi mempelai wanita adalah perempuan janda santa. Menyimpang sedikit. Tetapi semuanya itu berkaitan. Haleluya. Jadi setan adalah seorang jaksa penuntut umum mewakili dunia dalam pemeriksaan pengadilan. Haleluya. Jadi jadi pemeriksaan pengadilan ini adalah firman Allah versus seperti yang saya katakan tadi, dunia. Alasan atas dakwaan itu adalah sebuah ingkar janji, yaitu bahwa dunia mengklaim bahwa Allah sudah membuat janji yang tidak benar. Itu adalah pengingkaran janji. Dia tidak menepati janjinya. Jadi jasa penuntut umum dalam kasus ini adalah setan yang mewakili dunia. Dan pembelanya, kita tahu tidak ada yang lain selain daripada Allah. Membela firman-Nya. Sementara kita sudah ada saksi di sana. Sudah ada juri di sana. Sudah ada hakim di sana. Mengatakan bahwa bahwa firman adalah benar. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Jadi perkara tersebut sedang berlangsung. Pengadilan, sidang pengadilan untuk menjalankan. Jadi sekarang jaksa penuntut umum akan memanggil saksinya. Seperti yang aku bilang tadi. Yaitu saksinya adalah orang-orang yang tidak percaya. Haleluya. Dan suka ragu-ragu. Dan orang yang tidak sabaran. Ada 3 orang saksinya. Haleluya. Jadi itulah yang dikatakan bahwa Allah tidak menjaga firman-Nya. Dan firman-Nya tidak benar. Dan kita sudah awali tadi. Dari Markus 16, 9 sampai 20. Haleluya. Di mana Kristus dulu tampil sebagai anak manusia. Sekarang dia menjadi Roh Kudus yang tak terlihat. Bagaimana dengan iman manusia? Selalu berada di hadapannya, berjalan-jalan, bercakap-cakap dan melakukan mujizat, tanda-tanda heran, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Orang tidak percaya. Dunia tidak percaya. Orang-orang Farisi dan Saduki yang sedang memegang kitab tidak percaya. Haleluya. Herodes tidak percaya. Itulah berbicara tentang dunia. Berteriak-teriak semua, salibkan. Dan semua orang tahu bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Haleluya. Jikalau imanmu, jikalau kau memiliki iman sebesar sebiji sesawi, ucapkanlah, katakanlah, beranjaklah, maka gunung itu akan beranjak.
Apakah ada tertulis? Ada tertulis. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena itu tidak nyata, maka dunia tidak percaya, sehingga mereka pun menuntut. Haleluya. Sehingga dikatakan bahwa Allah itu adalah pengingkar janji. Dan kita melihat bahwa kasus itu sedang berlangsung di zaman ini. Kalau kasus itu tidak berlangsung pada zaman ini, maka Laodikia bukanlah suam-suam kuku. Tetapi karena zaman Laodikia ini berlangsung suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, sehingga Kristus pun memuntahkan daripada mulutnya, ya, untuk membenarkan, menyaksikan, menyatakan bahwa mereka adalah ponis 100%, ya, bukan 99%, tetapi 100%, bahwa mereka adalah pengikut si iblis atau si setan. Haleluya. Kalau tidak percaya kepada firman Tuhan, tetapi percaya bukanlah hanya sekedar percaya, harus ada tindakan. Haleluya. Jadi kita harus mengerti dan memahami semuanya itu. Ya. Contohnya, ya, ada seorang perempuan atau ada seorang ibu yang sedang sakit sekarang. Dia menderita atau demam, ya, sudah mengarah kepada paru-paru, sudah mengarah kepada jantung, ya, hidupnya sudah kritis, ya, dan tidak bisa lagi ditolong oleh dokter. Dokter manapun tidak bisa, medis manapun tidak bisa lagi akan menolong dia. Sudah berusaha berbulan-bulan untuk memberikan segala macam jenis obat-obatan dan lain sebagainya untuk menyembuhkan dia, tidak bisa sembuh. Yang memegang kesembuhan itu hanya satu, yaitu Kristus. Tetapi ketika anaknya ada di sana, contohnya di perantauan, dia adalah sekolah ahli teologi dan sudah paham dari kitab Kejadian sampai Wahyu seperti orang-orang ahli Taurat, ya, ahli Taurat, hafal semuanya ayat-ayat, dan dia sekolah, ya, mendapatkan teologianya bertahun-tahun, sehingga dia pun mengatakan kepada ibunya, kenapa kamu percaya kepada sekumpulan kawanan kecil itu yang tidak ada sekolahnya, yang tidak mengerti Alkitab? Apakah kamu tidak bisa menelepon atau membuat securi surat kepada aku, ibu, untuk supaya aku turun tangan dan menerangkan kepadamu untuk supaya kamu percaya dan penyakitmu pun sembuh? Apakah ibu tidak tahu bahwa aku sekolah bertahun-tahun untuk mendapatkan keahlian ini? Haleluya. Sehingga si ibunya pun pasti mengucapkan atau berkata, nah, aku percaya kepada kawanan kecil yang tidak mengerti, ya, yang tidak mengerti teologi, yang tidak mengerti sekolah.
Mereka hanya sekedar dapat membaca. Tetapi ingat, ketika mereka mendoakan aku, penyakitku sembuh. Lantas Yana berkata, bagaimana mungkin, Bu? Mungkin masih pengaruh, ya? Mungkin yang menyembuhkan obat-obat, ya, yang diberikan oleh si dokter itu kepada ibu. Dia selalu tidak percaya, karena dia adalah seorang yang ragu-ragu. Dia hanya percaya kepada keintelektualannya. Haleluya. Bukankah seperti itu orang-orang Farisi dan Saduki? Haleluya. Bukankah seperti itu sifat dan karakternya si Nikodemus ketika dia pergi malam-malam mendapatkan Kristus? Siapakah Nikodemus? Ahli teologi. Haleluya. Dia belajar dari sekolah, mencari ilmu, hasil penalaran dan penafsiran daripada otak manusia. Bukan oleh karena pewahyuan. Haleluya. Bukan seperti yang didapatkan oleh Petrus. Siapakah aku ini, Petrus? Kata orang namaku adalah Elia. Tetapi siapakah aku ini, Petrus? Haleluya. Hanya Petrus yang menerima pewahyuan. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Haleluya. Hanya dia tahu. Dari mana itu datang? Dari Allah. Apa itu? Pewahyuan. Karena firman Tuhan ini tidak bisa melalui konsep dan hasil olahan pikiran manusia. Karena firman sudah berkata, jangan bersandar kepada pengertian dirimu sendiri, tetapi bersandarlah atas pengertian Roh Kudus. Haleluya. Jadi itulah berbagai macam hal olahan, sehingga dikotak-katik, dipelintir sedikit. Tuhan sangat benci kepada persilangan, hasil persilangan. Haleluya. Antara kuda dan sapi sehingga lahirlah bagal. Yang dihasilkan adalah bagal. Bagal adalah dia tidak bisa menunjukkan identitasnya, siapa dirinya dan siapa ayahnya, siapa ibunya. Dia tidak akan bisa menunjukkan siapa dirinya. Masalah identitas gampang dan mudah. Orang yang tidak memiliki ayah dan ibu pun bisa memiliki identitas. Dia adalah warga Indonesia sesuai dengan KK dan KTP. Banyak orang yang dibeli, ya, semenjak dia bayi dibeli. Orang yang tidak punya anak dibeli, ya, seorang bayi dari rumah sakit. Lalu si pembeli ini adalah marga ini, ya, contoh. Jadi dibuat anaknya itu sesuai dengan marganya, dimasukkan ke kakaknya, ya, dia menjadi anaknya. Pertanyaan, apakah ada darah daging daripada si ayah kepada anaknya? Tidak ada sama sekali. Bagaimana cara si anak itu untuk menerapkan siapa dirinya sebenarnya? Identitas iya, tetapi kepribadiannya tidak akan bisa dijelaskan. Seperti itulah teologia. Dia tidak akan bisa menjelaskan firman Tuhan kalau tidak pewahyuan yang berlangsung datang kepada dia, ya. Dan Tuhan, ya,
memberikan kepada dia dengan jelas melalui seorang utusan pada zamannya. Menyimpang daripada itu, bagaimanapun dia tidak akan bisa menjelaskan siapa dirinya. Haleluya. Itulah sebabnya tidak akan bisa mengatakan aku percaya kepada Kristus. Aku adalah penyembah dia. Aku tahu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Setan pun pintar. Haleluya. Itulah ya perdebatan yang sedang berlangsung di zaman ini. Datang agama yang lain. Kalau firman itu benar, coba katakan dulu. Beranjaklah, katakan dulu. Kalau kamu benar, apa yang dikatakan Tuhanmu, minumlah racun dulu. Coba minum. Haleluya. Tawaran apa itu? Apa tujuannya? Dia hanya sebenarnya dia sudah cukup hanya melihat ya setangkai bunga atau rumput-rumputan. Dari situ pun dia sudah tahu bahwa Allah itu ada. Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mengatur segala sesuatunya. Kenapa juga mengatakan dengan sengaja dia mengatakan demikian? Haleluya. Kenapa? Karena otak manusia sudah dibombardir oleh tipuan-tipuan, ya, tipuan-tipuan kimiawi, olahan manusia. Efeknya apa? Dengan tujuan hanya untuk menyensor pikiran manusia. Seolah-olah itu baik. Kalau kalau timbul pertanyaan, maka dia buta dan tidak mengerti. Sehingga ditukang-tukangilah, dikarang-karanglah apa yang dapat dia ucapkan. Padahal identitasnya ya jelas dilihat oleh semua orang. Tetapi asal usulnya dia tidak tahu dari mana. Haleluya. Hal yang sama dengan UUD. Hal yang sama dengan BP. Sesuai dengan konstitusi, ya. Undang-undang dasar, peraturan pemerintah. UUD ya menunjuk kepada A. PP menunjuk kepada X. Melompat. Gak jelas. Pertama, menguasai. Yang kedua adalah memiliki. Apa perbedaan menguasai dan memiliki? Haleluya. Pertama-tama mengingini, sebentar lagi mau memiliki. Tanpa ada dasar hak untuk memiliki. Tetapi oleh karena kekuasaan, oleh karena kepintaran, ya, sehingga dia secara paksa untuk melakukan itu. Karena kerajaan dunia sedang dia pegang. Haleluya. Itulah sebabnya kalau di zaman dulu orang-orang percaya semua dipegang, digantung, tidak boleh melawan. Pahit enggak? Mengapa Tuhan membiarkan mereka dipenggal? Mengapa Tuhan membiarkan mereka menderita, dianiaya, diusir kemana-mana, digantung? Kenapa Tuhan membiarkan? Alasan seperti itulah, alasan demikianlah dunia mengatakan bahwa mereka
bukanlah orang yang benar dan bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, melainkan hanya mereka lah yang percaya kepada Tuhan. Sehingga bagi kami lah kekuasaan ini diberikan Tuhan. Kamu siapa? Menjadi orang sok-sokan, menjadi orang-orang sok suci. Coba panggil Tuhanmu. Bisa enggak kamu sekarang kalau kupenggal tidak tergores dengan pedangku ini? Coba. Memang mereka berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan memanggil Tuhan. Tetapi ketika pedang tabarkan kepada lehernya, langsung putus. Apakah ada Tuhan atau tidak? Tuhan ada. Hanya satu yang penting dia berikan kepada orang-orang percaya, yang memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, yaitu kekekalan. Pewaris Yerusalem yang baru bersama-sama dengan Allah, karena Allah adalah kekal. Hanya itu saja upah yang diberikan kepada orang-orang pejuang dari awal sampai akhir. Tidak ada yang lain. Haleluya. Dalam kasus ini kita sudah melihat di zamannya Nuh. Dalam kasus ini kita sudah melihat di zamannya Abraham. Haleluya. Bahkan sampai zaman Yesus. Kita bayangkan. Tanpa terkecuali. Pada zaman Nuh dia berkhotbah 120 tahun. Orang-orang tidak percaya. Apakah Nuh bisa menegakkan keadilan pada waktu itu? Dia benar-benar membela. Dia adalah benar-benar seorang juri dan hakim bagi Tuhan. Jaksa bagi kebenaran. Ucapan yang diucapkan oleh Allah sendiri bahwa air bah akan datang. Haleluya. Tetapi itu belum seberapa dibandingkan di zaman ini. Haleluya. Karena orang-orang percaya di zaman ini nggak perlu meminum racun dengan sengaja. Oleh tawaran iblis. Oleh tawaran manusia. Nggak perlu untuk memindahkan gunung oleh tawaran manusia. Untuk apa dipindahkan? Orang Tuhan sudah mengatur letaknya semua dengan bagus. Ada keseimbangan. Haleluya. Haleluya. Jadi bahwa jelas jika Allah dapat menyembuhkanku dengan sebagian dari firman-Nya yang tidak terilhami itu, apa yang akan dia lakukan dengan yang benar-benar diilhami? Jadi kita percaya itu diilhamkan. Kita percaya dengan iman kita, penyakitku akan sembuh. Segala persoalan masalahku akan terselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa contohnya bahwa kita akan mempersilahkan jasa penuntut umum memanggil saksi-saksinya yang pertama, supaya berdiri untuk memberikan kesaksian yang menentang. Haleluya.
Kan kita lihat tadi di ayat 18, Markus 16 ayat 18 tadi. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Inilah yang sedang diperdebatkan oleh dunia pada zaman ini. Sehingga ya di tempat umum, di tempat ya finalis, sehingga orang-orang pun membawa racun. Ada perdebatan yang sedang berlangsung. Kita lihat di YouTube sekarang. Kalau kamu benar-benar percaya, ya, kalau kamu benar-benar seorang Kristen yang sejati, coba minum racun itu. Haleluya. Dia dengan sengaja untuk mencobai. Dan ular pun dibawa. Ini ular yang sangat berbahaya yang mematikan manusia ketika dia dipatok. Coba dulu. Masukkan tanganmu. Apakah kita mau? Kalau dikatakan coba dulu minum racun itu. Kalau kamu benar-benar ya memiliki iman seperti yang tertulis di Markus 16 ayat 18. Coba buktikan. Apakah kita mau? Tidak perlu. Kenapa? Karena dunia yang memerintahkan. Tetapi kalau Kristus memerintahkan, coba tangkap dulu ular ini yang sangat berbisa, yang berbahaya di muka bumi ini. Coba ulurkan tanganmu. Apakah kamu punya iman enggak? Kalau kata Tuhan ya ulurkan aja. Dia akan tunduk. Bukankah Yesus Kristus sedang mengatakan, marilah, jangan takut, jangan bimbang, berjalan di atas air. Sini. Apakah dia tenggelam? Kalau Yesus memerintahkan, tidak. Yesus sendiri saja berjalan di atas air. Haleluya. Percayakah kamu Musa kepadaku? Bebaskan umatku. Apakah dia memiliki iman? Dia percaya? Ya, karena Allah yang menyuruh. Apakah dia bisa membelah laut? Menyeberang sungai Yordan? Ya. Mereka sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Glory. Tetapi kalau manusia yang memerintahkan, yang menyuruh, kalau firman ada di dalam kita, ya, dan kita dalam mempelai wanita Kristus, gak perlu diperintah-perintah manusia untuk mencobai firman. Karena firmanlah yang bekerja di dalam palungan kita ini, sehingga manusia pun tidak mampu, ya, untuk memerintahkan firman. Firmanlah yang memerintah, bukan manusia. Apakah pernah seorang rasul dan nabi dari kitab Kejadian sampai Wahyu, seorang nabi atau rasul memerintahkan kepada muridnya atau kepada orang saudaranya, kita kan sama-sama percaya, sama-sama rasul, sama-sama nabi. Coba dulu kalau kamu memiliki iman, coba dulu minum racun itu. Nggak ada itu. Pekerjaan si setan itu, si iblis. Di mana itu? Ketika Kristus berada di padang gurun, dia dicobai dengan 3 kali. Ketika dia puasa dan tidak makan selama 40 hari 40 malam. Apakah datang iblis untuk mencobai? Ya. Jadi kalau ada seorang manusia untuk mencobai kita dengan sengaja, ingat si iblis yang sedang mencobai juga Yesus Kristus di padang gurun sana. Haleluya. Glory.
Yakobus 5:14. Kalau ada seorang di antara kami yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan jika ia telah berbuat baik, maka dosanya itu akan diampuni. Inilah perintah Tuhan. Haleluya. Tetapi orang yang tidak sabaran, orang yang tidak percaya, ya, orang yang suka ragu-ragu, mereka tidak percaya akan mujizat tersebut. Haleluya. Sehingga mereka pun berlangsung untuk mencobai. Tetapi kita lihat, langsung aja ke peristiwa yang sedang berlangsung. Apakah Irbah datang? Jawabnya datang. Apakah Yesus Kristus akan datang? Jawabnya akan datang. Apakah Roh Kudus ada? Jawabnya adalah ada. Apakah penyakit akan sembuh? Jika ia memiliki iman, penyakit akan sembuh. Haleluya. Apakah kamu bisa minum? Apakah kamu bisa minum racun kalau ada yang buat tanpa sepengetahuan? Dia tidak akan mendapatkan celaka. Tetapi kalau dengan sengaja, namanya kan sengaja, berarti mencobai. Haleluya. Tuhan selalu menolong orang-orang percaya sesuai dengan kehendaknya. Itu kuncinya. Bukan sesuai dengan kehendak manusia. Itulah sebabnya kita harus memahami zaman-zaman gereja. Karena masa pemenggalan sudah berlalu. Karena itulah kehendak Tuhan pada zaman itu. Haleluya. Karena Yohanes sedang melihat keempat makhluk tersebut. Yaitu singa dan suku Yehuda. Seperti singa, ya. Dan seperti muka lembu. Dan seperti muka manusia. Dan seperti Raja Wali. Burung Raja Wali. Kalau pada waktu pada zaman lembu, ya. Berarti pada zaman itu adalah semua orang percaya pada zaman itu adalah mati-mati. Karena pada waktu itu roh lembulah yang sedang berlangsung pada zaman itu. Jadi tidak ada istilah takut orang dipenggal. Kamu adalah bagian daripada Kristus. Ya, aku percaya kepada Kristus. Penggal kepalanya. Penggal lehernya. Mereka gak takut sedikit pun. Tetapi di zaman ini Tuhan memberikan, ya, yaitu makhluk Raja Wali. Artinya inilah zaman untuk siap terbang. Kalau kita tidak memakai mata burung Raja Wali dan memiliki sayap dan cakar yang sangat tajam, dan hanya memakan daging segar, tidak mau makan bangkai yang busuk, ya, periksa dulu. Haleluya, periksa dulu. Apakah ada pengaruh daripada dunia ini, si iblis ini, si pendakwa ini? Haleluya. Yang tidak percaya, yang suka ragu-ragu, yang tidak sabaran. Orang yang selalu berada di dalam kesusahan, lalu menyesali dirinya. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Kami sungguh-sungguh berdoa dan memohon, meminta kepada Engkau berpuluh tahun. Masa kami hanya begini saja keadaan kami?
Bakal semakin buruk orang yang tidak sabar. Haleluya. Tetapi perlukah memperjuangkan hakmu? Perlukah memperjuangkan imanmu? Perlukah memperjuangkan firman dan terang di dalam hati kita ini? Perjuangkan terus. Bagaimanapun kekuatan dunia, tantang terus, jangan mundur. Tetapi setiap kali melangkah harus kita memperhatikan dengan bijaksana. Memperhatikan ya apa yang sedang dibuat di jalan tersebut atau di pinggir jalan tersebut. Perangkap apa yang dibuat? Karena berbagai macam jenis jebakan atau perangkap, ya. Haleluya. Kita harus berjaga-jaga. Karena efeknya bukan 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahunan efeknya. Haleluya. Kita hati-hati akan politik. Artinya menggiring opini atau opini. Dipengaruhi dulu, ya, dibujuk dulu, dirayu dulu. Setelah dia tersuntik oleh opium, sehingga dia seolah-olah dia merasakan yang menyenangkan hati, yang tidak kekurangan apa-apa. Oh, ini pas, ini benar, ini jelas, inilah satu-satunya dalam hidup saya, sehingga saya keluar daripada rantai kemiskinan. Oh, ini rupanya yang saya dapatkan, yang saya cari-cari selama ini. Masuk akal, logika. Haleluya. Tetapi 5 tahun lagi kemudian, ke depan, hancurlah hidupnya. Apakah bisa diulangi? Belum tentu. Haleluya. Seperti itulah nasib si pedawak ini. Jaksa penuntut ini, si setan ini. Seperti itulah akhir hidup di dalam nasib hidupnya. Upah dosa adalah maut. Maut adalah artinya keterpisahan daripada Allah. Upahnya adalah neraka. Si pengikut si setan ini adalah neraka. Tetapi ketika masa hidupnya di muka bumi, bersenang-senang, berpoya-poya, tidak ada yang kurang, dia adalah seorang penguasa, dia adalah seorang raja di dunia ini. Kita lihat. Haleluya. Akhir akan dari hidupnya mereka semua binasa. Itulah pahitnya. Haleluya. Itulah sebabnya doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Doa yang lahir dari iman. Dan Tuhan akan menyembuhkan. Haleluya. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Haleluya. Matius 7 ayat 12. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan dari tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Dan kita lihat di Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dan di ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak. Ya. Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percaya kepada Allah. Pernahkah ini yang dimaksudkan? Pernahkah ini berlangsung? Itulah si setan sedang mencobai. Jikalau ada imanmu sebesar sebiji sesawi, ayo bertaruh. Haleluya. Saksi mereka ada. Tertulis ada. Fakta ada. Dengan jelas. Jikalau ini tidak terbukti, apakah mereka tertawa? Apakah mereka seorang pemenang? Itulah yang selalu bertanya-tanya di dalam hati pikiran manusia. Haleluya. Dengan alat ini, Tuhan tuliskan ini. Ya, jikalau kamu memiliki iman sebesar sebiji sesawi, pernahkah manusia bisa melakukan seperti ini? Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena Tuhan sudah mengatur. Seperti saya katakan tadi, apakah Tuhan memerintah? Jangankan manusia. Ya. Jangankan manusia. Satu lalat aja pun, satu semut aja pun, diperintahkan Tuhan untuk memindahkan gunung, 1 detik bisa berpindah. Jangankan manusia. Haleluya. Tetapi Tuhan tuliskan. Tuhan sengaja untuk menuliskan firman ini untuk menguji manusia. Apakah hatimu bimbang? Kalau ditawarkan yang tertulis ini kepadamu, apakah kamu ragu? Kalau kamu tidak bisa memindahkan? Haleluya, glory. Karena bukan hanya ini mujizat yang paling besar. Mujizat yang paling besar adalah kita bisa keluar daripada kegelapan, masuk kepada terang. Itulah mujizat yang paling besar. Tidak ada yang bisa melawan itu. Mujizat yang paling besar adalah ketika Kaleb dan Yosua sampai ke tanah perjanjian. Mudah kan? Kalau sudah sampai ke tanah perjanjian seperti Kaleb dan Yosua, apakah mereka bukan seorang pejuang, pemenang yang sejati? Dibandingkan, ya, sekalipun iblis, setan bisa memindahkan gunung, nggak perlu. Kalau mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Sekalipun kita tidak bisa menempatkan tangan bagi orang yang sakit supaya sembuh, tidak masalah. Karena Tuhan memberikan karunia bermacam jenis, ya, kepada orang pilihan. Ada menerima karunia yang bisa menyembuhkan orang sakit. Ada karunia mendapatkan mimpi atau penglihatan. Bagi kita, tidak. Mujizat apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu adalah mujizat. Haleluya. Memperjuangkan firman. Sampai kepada warisan kita. Haleluya. Kalaupun di awal diejek dan lain sebagainya. Kamu adalah orang seorang suci, seorang percaya dan lain sebagainya. Kamu sering jatuh sakit, kamu jatuh miskin, kamu seperti ini dan lain sebagainya. Gak perlu. Yang perlu adalah kita lolos di perjalanan sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Bukankah Yesus Kristus mengatakan
janganlah kamu bersuka cita. Karena kamu bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mengadakan mujizat. Tetapi bersukacitalah, karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu kuncinya. Haleluya. Glory. Tetapi Tuhan tidak pernah mengikat janji. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan Tuhan, yaitu berbohong. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan bertanggungjawabkan firman-Nya itu kan nyata. Haleluya. Satu titik iota pun firman-Nya tidak akan bisa diubah atau dikurang dan ditambah. Lebih baik dunia ini runtuh dengan seketika menjadi puing-puing daripada firman-Nya, ya, daripada firman-Nya berkurang satu titik iota daripada, ya, firman yang diucapkan. Haleluya. Jadi firman, ya, di pemeriksaan pengadilan untuk supaya benar-benar orang percaya mengetahui dengan benar, memang tiada mustahil bagi Tuhan. Tetapi tidak boleh kehendak manusia. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia. Haleluya. Rasul Paulus juga dipenjarakan. Rasul Paulus, ya, dianiaya, mati martir, dan juga murid Yesus yang 12 mati martir. Apakah ada seorang manusia mengingini, Tuhan, tolong Tuhan, biar aja aku dibunuh? Gak ada seperti itu. Tetapi kenapa Tuhan biarkan? Karena bukan kehendak manusia. Itu adalah, ya, sebagai contoh untuk supaya orang di belakang mereka ke depannya memiliki kesabaran yang benar. Kalau lebih enak orang-orang percaya di zaman dulu daripada zaman kita ini, kita akan gagal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa contoh dan teladan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan lebih pahit penderitaan mereka di zaman dulu. Dipenggal, dibunuh, dibelah perut ibu-ibu yang sedang hamil. Bayinya dilemparkan ke anjing-anjing. Dibandingkan ke zaman ini. Apa yang sudah kita berbuat? Siapa yang sanggup untuk menanggung seperti itu? Penderitaan. Tuhan sengaja, ya, Tuhan perbuat sesuai dengan programnya untuk supaya bisa mereka sebagai teladan dan contoh. Tuhan tidak ada penderitaan kami dibandingkan penderitaan saudara-saudara kami di zaman dulu. Mendapatkan mereka pun susah. Secupak gandum sedinar. Kita bayangkan. Secupak gandum sedinar. 1 dinar hanya secupak ini. Hanya segenggam gandum. Apakah bisa, ya, untuk kebutuhan dia 1 hari, ya? Sedangkan mencari 1 dinar pun susah. Siapa memegang dunia ini? Penguasa dunia ini? Tidak lain adalah setan. Ya, loh, manusia loh, bukan setan. Sistem setan itu ada di dalam dia. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan seperti itu. Karena setiap manusia seharusnya bisa mempertimbangkan antara benar dan yang salah. Tetapi justru orang yang benar itulah, ya, dihukum dan dianiaya, disingkirkan dan dikucilkan. Kita lihat saudara-saudara kita zaman dulu. Sampai Yesus Kristus pun disalibkan. Dan tidak dapat diterima oleh orang-orang, ya, yang berasal daripada dunia ini.
Itulah sebabnya, karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena lebar dan luaslah jalan untuk menuju kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Dan Tuhan berkata, jikalau tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau mempunyai tangan yang kudung masuk ke dalam kerajaan sorga, daripada utuh kedua tanganmu tetapi tercapak ke dalam api yang tak terpadamkan. Haleluya, kita harus ingat itu. Dan kita harus berjaga-jaga dan selalu berwas-was akan melawan hal-hal yang berasal daripada dunia. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Terpuji nama Tuhan. Sampai di 19 kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Glory, terpuji nama Tuhan, dan biarlah rohnya selalu menyertai kita siang dan malam dan memberikan hikmat akan pengetahuan dari pada surgawi. Haleluya. Mari kita angkat pujian.